terkait dengan program prioritas yang sudah menjadi penugasan dari pimpinan dari Bapak Gubernur. Kita di sekretariat mendapatkan tugas program prioritas untuk pemberian insentif kepada anak yang bernama Nyoman dan Ketut. Jadi kita di sekretariat akan membagi tugas. Kita akan menyusun sebuah rancangan peraturan gubernur yang nanti akan dijadikan panduan kepada semua stakeholder terlibat, dan akhirnya akan terbentuk sebuah pergub, dan itu menjadi pedoman dalam pemberian insentif bagi anak yang dilahirkan dengan nama Nyoman dan Ketut. Sistem penamaan di Bali yang didasarkan pada urutan kelahiran merupakan tradisi budaya yang unik dan telah diwariskan secara turun-menurun. Urutan penamaan ini secara umum mengikuti pola wayan atau putu atau gede untuk anak pertama, made atau kade atau nengah untuk anak kedua, nyoman atau komang untuk anak ketiga, dan ketut untuk anak keempat. Nama-nama ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tapi juga mengandung makna etimologis yang berkaitan dengan urutan kelahiran. Wayan berarti tertua, made berarti tengah, nyoman berarti termuda atau terakhir, dan ketut berarti yang mengikuti. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat Bali. Bagi masyarakat dari kasta sudra atau kasta terendah, sistem penamaan berdasarkan urutan kelahiran ini seringkali menjadi penanda utama identitas mereka. Sementara itu, anggota kasta yang lebih tinggi seringkali menyertakan gelar kehormatan seperti Ide Bagus untuk Brahmana atau Anak Agung untuk Ksatria dalam nama mereka. Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, telah menyampaikan keprihatinannya mengenai semakin jarangnya penggunaan nama Nyoman dan Ketut di kalangan generasi muda saat ini di Bali. Beliau bahkan memperkirakan bahwa kedua nama tersebut dapat punah dalam kurun waktu 30 tahun ke depan jika tren ini terus berlanjut. Data awal menunjukkan bahwa populasi siswa di Bali yang bernama Ketut hanya mencapai sekitar 6%. Sedangkan populasi yang bernama Nyoman sekitar 19%. Dan data terkini bahkan prosentasenya menjadi lebih kecil lagi, di mana nama Nyoman hanya sekitar 15% dan Ketut hanya 4%. Penurunan penggunaan nama-nama tradisional ini diyakini sebagai dampak keberhasilan program keluarga berencana nasional yang menganjurkan keluarga untuk memiliki 2 anak saja. Visi Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, yaitu Nangun Satkerti Loke Bali, menekankan pentingnya menjaga kesucian keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Visi ini mencakup upaya untuk memperkuat dan memajukan adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Berbagai kebijakan telah diimplementasikan untuk mendukung pelestarian budaya, termasuk dalam pelestarian nama Nyoman dan Ketut di Provinsi Bali, khususnya bagi para umat Hindu. Program pemberian insentif untuk mempertahankan nama Nyoman dan Ketut yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur untuk menciptakan Bali yang berkepribadian dalam kebudayaan kemudian dicetuskan sebagai salah satu program prioritas untuk pelestarian budaya lokal Bali. Terkait dengan hal tersebut, kami di bidang Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Bali ditunjuk untuk mengawal serta menyusun sebuah peraturan gubernur dalam hal pemberian insentif kepada anak yang bernama Nyoman serta anak yang bernama Ketut. Tujuan pemberian insentif ini tentunya adalah untuk melestarikan tradisi penamaan Nyoman dan Ketut sebagai bagian dari kearifan lokal budaya Bali. Sasaran dari penerima insentif ini adalah keluarga yang memiliki anak dengan penamaan Nyoman atau Komang dan penamaan Ketut dari perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua adalah ibu hamil sampai dengan melahirkan, kemudian ibu nifas, dan anak-anak yang terdiri dari bayi, anak balita, anak usia PAUD, dan anak usia sekolah. Bentuk dari insentif yang akan diberikan meliputi insentif kesehatan, pendidikan, insentif pangan sehat, serta insentif upacara manusiawinya. Terkait dengan program prioritas, pemberian insentif bagi Nyoman dan Ketut tersebut telah tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bali nomor 404/04 B
HK tahun 2025 tentang Tim Percepatan Program Super Prioritas Mendesak, Tim Terpadu Operasional Penertiban dan Tim Pelaksana Program Prioritas Pembangunan Bali 2025-2030 yang ditetapkan pada tanggal 25 April 2025. Guna mendukung program prioritas pemberian insentif tersebut, maka disusunlah sebuah regulasi atau peraturan gubernur agar pemberian insentif memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam penyusunan rancangan pergub tersebut, dilakukan rapat dengan tim internal Dinas Kesehatan yang telah dibentuk dengan SK Kepala Dinas Kesehatan, serta dilakukan pula rapat-rapat dengan melibatkan pihak eksternal atau OPD terkait dan juga melibatkan para kelompok ahli agar mendapatkan masukan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil rancangan awal atau Ranpergub pemberian insentif telah pula disampaikan kepada Bapak Gubernur dan juga telah disosialisasikan kepada stakeholder terkait di seluruh kabupaten kota se-Bali melalui kegiatan Zoom dan rapat-rapat langsung di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Adapun stakeholder terkait proses penyusunan Ranpergub ini adalah Dinas Kesehatan sendiri dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Bali, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Bapeda, BPKAD, Inspektorat, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta melibatkan para kelompok ahli, staf bidang-bidang atau unit terkait di lingkungan Dinas Kesehatan sendiri. Saat ini proses perancangan pergub dan petunjuk teknis pemberian insentif masih sedang berproses dan diharapkan akhir tahun 2025 telah selesai serta dapat diterapkan di tahun 2026. Dengan adanya pergub ini diharapkan adat atau budaya Bali akan tetap terjaga sampai anak cucu kita ke depan lahir.